Pasca pertempuran kemarin antara Bubun, Kang Cecep, Kang Ujang, dan Bang Murad melawan anak buah Remon, kini kedua anak buah Remon itu tidak bisa dihubungi lagi ya lur. Bang Edi yang penasaran terus menanyakan informasi ini kepada Remon. Namun Remon belum bisa memberikan informasi apapun karena sampai saat ini kedua anak buahnya belum memberi kabar. Dan kemudian Bang Edi pun kecewa. Ia bilang seakan-akan yang sudah ia bayar tidak ada gunanya. Di sini Raymond pun merasa bersalah dan langsung mengutus anak buah yang lainnya. Lalu kemudian datanglah Yayat dan Agus ke rumah Bang Edi nih lur. Seperti biasa. Bang, Agus sama Yayat masuk. Kemudian mereka berdua duduk dan melepas sepatu dan kemudian masuk. Setelah masuk, Bang Edi ngomong, tutup. Lalu Yayat pun menutup pintu dan akhirnya kedua orang itu duduk. Kemudian Agus memberikan informasi tentang perkelahian Bubun dan anak buahnya Remon. Di sana Agus berkata kalau Bubun membawa 3 orang lagi yang badannya besar-besar tuh lur. Dari sini Bang Edi mulai menyimpulkan kalau anak buahnya Remon mungkin sudah dikalahkan oleh mereka berempat ya lur. Kemudian Bang Edi memberitahu hal ini kepada Remon kalau mungkin anak buahnya sudah terkalahkan. Lalu Remon pun mengutus ketiga anak buahnya yang lainnya untuk mengincar Bubun dan menyerangnya ketika Bubun sendirian tuh loh. Scene berganti ke keluarga Kang Mus. Di sana ada Esi yang sedang bertanya kepada Safira perihal hubungannya dengan Roy. Safira bilang ia serius menjalani hubungan dengan Roy dan jika berjodoh ia akan menikah sama Roy. Di sana Esi juga menjelaskan kalau Safira beda dengan dirinya yang hanya lulusan SMP dan anak dari tukang warung di daerah terminal. Sedangkan Safira sarjana dan anak seorang pengusaha, ya meskipun pengusaha kecil-kecilan tapi tetap pengusaha, yaitu pengusaha pabrik kecimpring ya lur. Di terminal ada Willy, Otang, dan Jack dan Aos yang terus berdiskusi tentang informasi dari Kang Cecep. Kemudian Willy pun memutuskan untuk menelepon Kang Cecep dan di sana Kang Cecep menjelaskan kalau orang-orang yang ingin menggeser parkiran itu adalah orang-orangnya Bang Edi, yaitu orang yang dulu berusaha menguasai jalanan pasar dan juga terminal. Di sini Willy pun mulai panik karena pasti bakalan merembet ke terminal juga ya loh. Dan Willy pun menjelaskan hal ini kepada Otang, Jack, dan juga Aos. Di sana Kang Cecep juga memerintahkan agar mereka yang ada di parkiran agar tiarap saja dululah. Dan untuk yang di terminal bersiap siaga saja, berjaga-jaga dan tetap hati-hati. Begitu kata Kang Cecep terhadap Willy ya lor. Sedangkan kulkas 2 pintu yang sudah tak berdaya karena dihabisi anak buah Remon sebelumnya, kini sedang dibawa pulang oleh Kang Darman dari ahli tulang dengan menggunakan mobil pick up. Namun sesampainya di rumah, kulkas 2 pintu itu susah untuk diturunkan dan minta gendong. Dan akhirnya Kang Darman pun mengundang warga setempat untuk mengangkat si kulkas 2 pintu ini ya lur. Namun karena berat sekali akhirnya dijatuhkan. Seperti itu ya lur. Kembali ke parkiran yang kosong. Kini parkiran yang kosong diisi lagi sama anak buahnya Agus lagi nih lur. Meski takut namun kini mereka bakal di backup sama anak buahnya Remon. Sesaat setelah itu anak buah Bubun pun datang ke parkiran. Di sana ia melihat kalau ada orang lain yang sudah parkir lagi di sana. Dan kemudian ia pun langsung menghubungi Bubun. Di jalan lain terlihat ada Otang dan Jack yang sedang mengintai parkirannya dan mereka melihat ada orang baru lagi yang memparkir di sana telur. Dan itu adalah Roy, pacarnya Safira. Di sini Jack meminta agar langsung menghajarnya, namun di sini Otang meminta agar ia harus koordinasi dulu sama Bang Cecep. Kemudian Otang pun menelepon Willy dan di sini Willy malah tidak memperbolehkan mereka berdua untuk memukulinya. Sedangkan Aos malah sibuk dengan dunia percintaannya. Di tengah masalah parkiran yang lagi gawat, ia malah lagi bahagia karena sedang dekat dengan Regina, si bidadari PP6 ya lur. Kembali ke Bubun. Bubun yang tadi ditelepon sama anak buahnya, kini ia datang ke parkiran untuk mengusir orang-orangnya Agus. Namun beberapa saat kemudian anak buahnya Raymond pun datang dan langsung menyerang Bubun.
Awalnya Bubun bisa melawan, namun karena tidak seimbang 3 lawan 1, di sini Bubun pun kewalahan dan harus KO di sana dulu. Sedangkan anak buahnya berhasil kabur. Kembali ke Yayat dan Agus yang terus memantau keadaan, dan kali ini ia mendatangi pasar dan mereka melihat kalau pasar tidak ada yang menjaga. Setelah itu Agus pun menghubungi Didu, yaitu anak buahnya, untuk mencari karyawan untuk menjaga keamanan di pasar, dan juga untuk penarikan iuran di pedagang kaki lima ya lor. Di parkiran lain ada Roy yang sedang parkir dan kali ini ia ditemani Safira yang membawa nasi kotak. Mereka ngobrol banyak di sana. Ia bercerita kalau bapaknya sekarang sedang ke Garut untuk melihat lahan pertanian yang akan dijual. Karena itu cita-cita Kang Mus pensiun beli tanah di kampung dan bertani di sana. Itu kata Safira. Sedangkan Bang Burat, Ujang dan Cecep kembali ke tempatnya masing-masing. Dan cerita preman pensiun episode ke-11 ini bersambung ya lor. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya lor. Terima kasih.